Setiap orang pasti suka dengan yang namanya warisan. Di video yang kali ini, saya membahas tentang bagaimana cara mendapatkan warisan. Usia harapan hidup rata-rata masyarakat Indonesia sampai usia 72 tahun menurut versi penelitian dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Dengan kata lain, pewaris meninggal di usia rata-rata 72 tahun, sehingga rata-rata ahli waris mendapatkan warisan di usia 50 tahun ke atas. Di video saya yang kali ini akan saya bahas beberapa cara untuk Anda mendapat warisan saat usia Anda 50 tahun ke atas. Cara yang pertama, menjadi anak orang kaya. Silahkan tulis di kolom komen, apakah Anda anak orang kaya atau bukan. Bagi Anda yang bukan anak orang kaya, bisa lihat video saya tentang lahir miskin, keadaan tua miskin, kesalah. Cara yang kedua, menikah dengan anak orang kaya. Dulu saat saya masih ABG, saya ingin menikahi anak orang kaya, bahkan ultra kaya. Tetapi ternyata cewek-cewek anak orang kaya itu ternyata juga mencari pasangan anak yang orang tuanya lebih kaya lagi sebagai pasangan. Terus bagaimana dong? Dan ada satu catatan bagi Anda yang cari pasangan anak orang kaya yang status ekonominya berbeda jauh dengan status ekonomi Anda. Pertanyaan saya, sudah siapkah mental Anda? Ingat, pasangan Anda punya godaan yang banyak karena fasilitas yang dimilikinya. Satu. Yang kedua, sudahkah Anda siap secara mental beradaptasi hidup dengan keluarga orang kaya, mertua, ipar, dan lain-lain? Ini kalau yang status sosialnya dan ekonominya beda jauh, itu tidak mudah. Anda bisa lihat di sinetron-sinetron dah, kesulitannya. Banyak sinetron yang diangkat dari kisah nyata. Yang ketiga, banyak orang bercerai karena desakan keluarga. Disebabkan apa? Karena perbedaan status ekonomi dan sosial antara pria dan wanita. Prianya kaya, wanitanya miskin, atau wanita kaya, lakinya miskin. Seperti yang di sinetron-sinetron. Sebagian itu betul diambil dari kisah nyata, tapi dipermanis ya, supaya lebih dramatis gitu. Tapi sebetulnya banyak kisah nyata yang seperti di sinetron. Salah satu yang lagi trending topik antara pasangan Pangeran Harry di Inggris itu yang menikah dengan Meghan Markle. Nah, itu juga konflik keluarga. Sekarang cara yang ketiga, menikah dengan orang kaya. Ini hampir sama dengan cara kedua. Secara persentase tidak banyak laki-laki yang bisa mendapatkan cara yang ketiga ini. Sedangkan untuk wanita, terutama yang cantik, mulus seperti artis, model, peluangnya cukup besar di cara 2 maupun 3. Seperti yang cara kedua tadi, sudahkah siap mental Anda untuk menghadapi 3 hal di atas? Sehingga bagaimana caranya bisa mendapatkan warisan kalau tidak bisa memenuhi kondisi yang pertama, kedua, dan ketiga tadi? Di awal saya sudah membahas bahwa rata-rata usia harapan hidup pewaris di Indonesia itu 72 tahun. Sehingga rata-rata orang mendapatkan warisan itu di usia 50 tahun ke atas. Dari situ saya membuat sebuah kesimpulan dan saya memutuskan agar saya mendapatkan warisan versi saya dengan cara saat saya berusia 20-an tahun saya bekerja keras untuk
mempunyai dana pensiun agar bisa membiayai kehidupan saya setelah mencapai usia pensiun, atau saya lebih suka menyebutnya usia emas, yaitu usia di saat saya bisa menikmati kehidupan saya. Itulah dana warisan versi saya. Dana warisan ini saya yang mempersiapkan, sehingga kondisinya warisan ini adalah dari saya, untuk saya, oleh saya. Maksudnya dari saya saat usia muda mewariskan ke saya pribadi di usia emas saya. Saya saat kuliah, saya sempat diundang ke rumah salah satu teman saya yang anaknya orang kaya. Sebut saja namanya Adi. Waktu itu saya diundang ke rumahnya Adi bersama 2 orang teman saya. Katakan namanya Budi dan Andri. Semua nama di atas bukan nama yang sebenarnya. Kami bertiga datang ke rumah Adi naik sepeda motor, ya karena kami cuma punya sepeda motor. Rumah Adi ada di Jalan Kertajaya Indah. Di tahun 90-an itu adalah daerah terelit di kota Surabaya. Saat saya mendatangi alamat rumah Adi, ternyata rumah Adi sangat luas dan indah seperti istana menurut versi kami. Saat saya memencet bel, ada intercom yang bertanya, "Mau cari siapa?" Bayangkan, tahun 90-an sudah ada CCTV di rumah itu. Nah, dan saat itu saya dibukakan pintu bukan oleh seorang pembantu, melainkan seorang satpam. Berarti Adi punya pembantu, di samping itu juga punya satpam untuk mengamankan rumahnya. Saat saya masuk ke rumahnya, kami masuk melewati garasi yang ukurannya itu seukuran rumah orang-orang pada umumnya, dengan beberapa mobil mewah di dalamnya. Kemudian setelah kami melewati garasi, kami menjumpai kolam renang. Di saat itu teman saya, Andri, bertanya kepada saya dan Budi, "Kamu pengen tidak jadi seperti Adi?" Budi dengan segera menjawab, "Jelas pengen lah." Sementara saat itu saya termenung melihat mobil mewah, rumah dan kolam renang yang indah, sehingga saya tidak menjawab pertanyaannya Andri. Setelah beberapa saat, Andri bertanya kembali pada saya, "Ton, kamu tidak ingin jadi Adi?" Saat mendapatkan pertanyaan kedua, terbesit di otak saya, siapa sih yang tidak ingin punya rumah yang indah, ada kolam renang, mobil mewah? Tapi pertanyaannya, maukah ayahnya Adi mengangkat saya sebagai anak? Jelas tidak mungkin. Saya pun tidak ingin juga jadi anak ayahnya Adi, karena orang tua saya itu sangat menyayangi saya, dan saya pun juga menyayangi orang tua saya. Mereka sudah memberikan yang terbaik buat saya menurut versi saya. Sehingga saat itu saya menjawab pertanyaannya Andri. Saya tidak ingin jadi Adi. Mendengar jawaban saya, Andri dan Budi kaget dan mengulang pertanyaan Andri, "Benar, kamu tidak mau jadi Adi?" Dan saya menjawab dengan tegas, "Saya tidak ingin jadi Adi, tapi saya ingin jadi papanya Adi." Kenapa? Karena kans untuk saya bisa meraih itu lebih besar saya menjadi bapaknya Adi, karena saya masih usia 20-an saat itu. Saat saya seusia bapaknya Adi, mungkin 50-an, saya mempunyai kemungkinan yang besar untuk bisa mempunyai kondisi seperti bapaknya Adi, dibandingkan saya diangkat menjadi anak oleh bapaknya Adi. Nah, itulah bedanya antara mimpi dan impian. Mimpi mengharapkan
segala sesuatu secara instan. Orang yang hanya punya mimpi tidak perlu perjuangan. Males. Mereka maunya hanya berangan-angan dan berandai-andai saja. Seperti lagu andai aku jadi orang kaya. Hanya berandai-andai. Sehingga saya bilang kepada Andre dan Budi, kenapa saya nggak mau jadi Adi? Karena kalaupun saya mau jadi Adi, ayahnya Adi tidak akan mau mengangkat saya menjadi anak. Itulah sebabnya mengapa saya tidak mau jadi Adi. Karena itu tidak mungkin. Dan saya tidak mau bermimpi di siang bolong. Tapi hari itu adalah merupakan hari yang bersejarah buat saya. Karena hari itu adalah hari yang menjadi tonggak impian buat saya. Saya membuat impian dalam 10, 15, 20 tahun ke depan. Saya akan mempunyai rumah yang indah. Saya akan mempunyai mobil idaman saya. Dan saya ingin membahagiakan orang-orang yang saya cintai. Saya ingin anak saya bangga menjadi anak saya. Dan saya ingin teman-teman anak saya mengharapkan jadi anak saya. Hari itu saya membuat impian dan saya membuat komitmen. Saya akan jadi orang sukses seperti bapaknya Adi. Impian itu realistis, bisa dicapai. Asal kita mau belajar, kita mau bekerja keras, kita mau bekerja cerdas, mau menata keuangan kita, melakukan investasi, dan berjuang untuk membayar harga dari impian-impian kita. Saat saya membuat impian ingin jadi orang sukses seperti bapaknya Adi, usia saya saat itu 21 tahun. Dan saya mempunyai peluang dalam 10, 15, 20 tahun ke depan untuk bisa sukses seperti bapaknya Adi. Dan saat saya belajar tentang finansial, ternyata ada 3 fase kehidupan finansial. Masa usia 0-25 tahun itu adalah masa ketergantungan finansial, yaitu kita tergantung kepada orang tua kita secara finansial. Saat usia 25-35 tahun itu adalah masa merintis karier dan belajar menata keuangan. Usia 35-55 adalah masa produktif dan masa pengumpulan aset. Usia 55 tahun ke atas adalah usia emas, yaitu masa aset yang bekerja untuk kita, uang bekerja untuk kita, dan masa kita menikmati hasil dari kerja keras kita. Masa kita menikmati usia emas kita, menikmati warisan dari usia kita di masa muda, dan kita nikmati di usia 55 tahun ke atas, usia keemasan kita. Sehingga saat usia 25-55 itu sama dengan 30 tahun. Itu akan mewariskan aset untuk kehidupan kita di usia emas kita, usia 55 tahun ke atas. Misalkan harapan hidupnya sama 30 tahun, maka kita bisa menikmati kehidupan kita selama 30 tahun. Kalau Tuhan memberikan usia yang lebih panjang, kita bisa menikmati jauh lebih lama lagi. Inilah yang saya katakan, bagaimana kita di usia muda mewariskan aset kepada kita di usia emas kita. Ini adalah cara yang paling memungkinkan buat kita untuk mendapatkan warisan. Oke, selalu lakukan saving, investing, protecting agar hidup kita makin sip. Saya Tony Hermawan Adikarya, sampai jumpa di puncak